Pedagang di Tanah Abang ramai meminta TikTok Shop hingga Shopee ditutup lantaran dinilai merugikan mereka. Ada pedagang yang mengaku omsetnya anjlok hingga 90% setelah ramai penjualan TikTok maupun Shopee Live Shopping. Tapi di sisi lain ada pedagang di Tanah Abang juga yang mengaku terbantu TikTok Live karena bisa menjangkau konsumen di seluruh Indonesia dan jualannya tidak tergantung pada musim-musiman seperti Lebaran atau musim haji seperti dilakukan sebelum ada TikTok Live. Belum lagi ada protes mengenai selebritas yang ramai jualan live streaming di TikTok atau Shopee. Apa komentar Anda mengenai kontroversi TikTok atau Shopee Live dengan jualan konvensional ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Jadi kalau menurut saya gimana ya Bu? Kayak Bu Asimalakama. Saya biarin aja deh pasar Tanah Abang hidup kembali gitu loh. Saya walaupun dokter bisnis lihat kontaknya ini mau kemana dibawa gitu. Ya saya rasa gitu aja sih. Kalau bangsa yang ikutin teknologi, bangsa itu bangsa pintar, bangsa maju, bangsa ikutin agama, ya saya nggak berani jawab deh. Teknologi kan ada bagus kita pakai, bener nggak? Contoh HP, dulu kan banyak wartel kan, ya nggak? Kita lindungi wartel, nggak boleh jual smartphone HP. Nah, kan lucu kan? Justru bangsa kita kadang-kadang masih bangsa jadul, ya gitulah. Jadi ada kelompok mungkin tertentu, ada politik apa. Nanti kalau tanya sama tokoh agama, nanti bikinnya deh HP halal, HP haram. Ya kacau lagi. Ya enggak? Terima kasih. Bahwa ini kan tren ya, tren perkembangan teknologi nggak bisa dihalangi, nggak bisa dibatasi. Yang diperlukan kan ada sebagian yang mungkin menikmati perkembangan teknologi baik Shopee maupun TikTok itu. Nah, sebagian lagi yang tidak begitu mampu untuk mengikuti, ini yang mungkin masih tradisional, yang harus dibimbing, dibina, sama di-upgrade oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun Apindo yang lebih menjangkau ya, semacam pendidikan lah ya untuk upgrade teknologi pengetahuan. Lalu tentu ya tidak semuanya itu TikTok atau Shopee dan lain sebagainya itu boleh dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya, sebebas-bebasnya itu tentu tidak boleh. Pemerintah tetap sedikit banyak itu harus melindungi yang memang sangat-sangat yang sangat-sangat tradisional, yang sangat-sangat kecil ya, mini, mikro itu memang harus dilindungi, baik peningkatan produknya, packagingnya, promosinya, terakhir tetap saja ujungnya ke pengetahuan pengetahuan dagang, pengetahuan untuk upload ke teknologi, ke medsos dan lain sebagainya. Tetap harus itu tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sama semacam Apindo begitu, Kadin atau Apindo begitu. Pendapat saya, makasih. Era teknologi ini memang tidak bisa kita hindari. Itu satu keniscayaan lah ya. Dan di sini saya mau menambahkan bahwa saya tertarik tuh dengan ucapan dari Menteri Perdagangan UKM itu Teten Mas Duki, bahwa yang benar adalah Satgas. Saya bilang itu justru salah. Itu bukan pikiran seorang menteri kalau menurut saya. Harusnya nyontohin aja. Contoh nih ya, itu kan pasar Tanah Abang, kalau kita topiknya pasar Tanah Abang, itu kan sama dengan grosir, sama dengan sumpek, sama dengan macet, sama dengan nggak nyaman. Harusnya di situ, harusnya si Tete Pak Teten ataupun Julhas Hasih itu berpikir bagaimana merubah yang yang negatif itu menjadi positif gitu. Jangan turunin Satgas, itu nggak ada guna saya bilang. Jadi caranya nih ya, kita contoh aja nih, saya sebut satu mall di Jakarta Barat yang pertama kali bagaimana dia mempopulerkan dirinya. Dia ambil satu aspek parkir. Dia pakai parkir aplikasi biar duitnya aman, tapi sekali masuk 3.000. Sekali masuk 3.000, mau sampai malam 3.000. Saya yakin Tanah Abang dengan popularitasnya yang udah tinggi, kalau diambil satu aspek parkir aja, saya ajarin nih, ya kan, PD Pasar Jaya nih, satu aspek aja parkir gratis, itu saya yakin berubah. Dan kita juga harus ingat bahwa belanja offline ya itu bukan hanya shopping gitu loh, ada nilai rekreasinya, dan itu dibutuhkan oleh setiap
manusia gitu, termasuk kita gitu. Jadi yang negatif sumpah, nggak nyaman, banyak kutipan, parkir, hilangin semua. Itu tugasnya PD Pasar Jaya dan kementerian kalau mau, bukan Satgas gitu loh. Parkir sekali masuk 3.000, wah rame deh saya yakin. Dan harus melihat dari digital ini, e-commerce ini positif. Justru bagus, e-commerce itu lebih banyak display, ya, bisa merubah masyarakat dari willing to wants to need. Jadi jangan berpikir negatif gitu loh. Itu aja Bang, makasih. Ya, ini kalau namanya juga perdagangan bebas, masa perdagangan bebas dibatas-batasi? Orang tahu nggak sih perdagangan bebas apa? Itu kalau baju di Jepang harganya 1.000, di Indonesia juga 1.000. Itu namanya perdagangan bebas, masa dibatas-batasi? Itu menterinya siapa sih tuh? Terima kasih. Yang memungkinkan itu kan zaman yang maju, Mbak, yang nggak mungkin mundur. Yang betul konvensional mengikuti yang online dengan caranya. Kalau online nggak mungkin ditutup. Udah zaman digital itu lebih memudahkan. Saya juga jarang keluar untuk berbelanja gitu. Ya kalau yang memang masih galak, bisakah merekrut, menggaji orang, rekan-rekan mempekerjakan yang baru lulus nih, yang belum kerja kan juga banyak gitu. Jadi jangan kita terlalu katak di dalam tempur lah. Kasih. Kalau di Tanah Abang, itu banyak keluhannya gini, udah nggak ada pengunjung, bayar uang tempelan, uang macam-macam digencet, jadi tambah takut. Sebetulnya kalau saya pikir sih tadinya kalau mau dibangkitin dulu untuk sementara, memang digital sih nggak bisa dihilangin. Sementara jangan digencet dulu, dibebaskan. Wah pada seneng nih dagang nggak ada tempelan, nggak ada apa nih. Nah pada jualin lagi ya, jadi semangat begitu, digratisin kadang-kadang itu kiosnya. Ini digencet-gencet itu mesti bayar ini, bayar itu, jadi belum dapat duit suruh bayar, tambah takut orangnya gitu. Makasih ya. Iya, sebetulnya teknologi itu sangat membantu seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi rakyat yang bisa memanfaatkannya dan rajin itu yang akan mengeruk keuntungan. Jadi di sini kelihatan bahwa yang unggul nanti adalah orang-orang yang inovatif dan mau memanfaatkan teknologi yang memang sudah tersedia ini. Dengan demikian maka negara kita akan melesat maju cepat. Jangan lagi mundur ke belakang. Terima kasih. Itu sih kalau kita flashback ya, ada ojek online dulu juga mirip-mirip tuh. Pada saat ojek online hadir, para opang itu protes ya, protes, bahkan ada yang dipukulin tuh. Tapi seiring jalan mereka juga berubah tuh, bahkan pada akhirnya mereka ikut juga tuh ojek online. Hal yang sama mungkin di TikTok juga sama, mereka tuh terkaget-kaget, belum biasa tiba-tiba datang TikTok. Nah, mereka kaget lah ya. Dan ini juga harusnya tuh manajemen dari pihak Tanah Abang itu harusnya mereka tuh melakukan sesuatu yang berbeda supaya hasilnya berbeda gitu, atau konsepnya out of the box ya, keluar dari konsep gitu. Kenapa? Karena memang digitalisasi itu suatu keniscayaan, tidak bisa ditolak, dan mereka harusnya cepat-cepat gitu berubah. Contoh yang real itu bagaimana orang masuk ke Tanah Abang itu nyaman. Saat ini kan kalau ke Tanah Abang itu udah macetnya luar biasa kan. Lain dengan TikTok, kita berdiam diri di rumah, tidak kena panas, tidak kena hujan, tidak kena macet, bahkan ongkir gratis gitu. Kan enak tuh. Itu sebenarnya hanya strategi marketing saja, dan harusnya orang-orang pihak manajemen Tanah Abang itu segera rekrut orang-orang yang bisa keluar dari persoalan ini. Jangan protes untuk menutup TikTok, kan aneh gitu. Mereka tidak ikut perkembangan zaman, itu mereka akan mati sendiri tuh. Saya setuju tadi dengan pembicara yang sebelumnya. Memang kalau soal sepi itu bukan hanya Tanah Abang aja yang sepi, di mana-mana sepi. Lihat aja ITC Permata Hijau, ITC ini di mana sih yang dekat Kuningan itu ya sepi. Nah, tapi memang eranya sekarang era digitalisasi. Jadi
jangan bilang TikTok ditutup, itu harus dirangkul. Jadi pedagang-pedagang itu harus kerjasama dengan TikTok. Pedagang itu punya barang, TikToknya yang jualin kan gitu. Sama kasusnya dengan waktu pertama kali Gojek sama Grab keluar. Itu kan sopir-sopir taksi pada demo luar biasa. Toh akhirnya kayak Bluebird sekarang ikut jadi Gokar. Jadi harus dirangkul, bukan dipukul. Terima kasih. Iya, saya kira kebijakan kali ini agak blunder ya. Ini apakah benar TikTok di cancel, dibatalin, nggak boleh operasi di sini, terus Tanah Abang akan rame? Pasti begitu? Itu kita udah sedang mengalami zaman revolusi teknologi ya. Semua orang sekarang pegang handphone. Udah berubah total, kita jarang sekali pergi ke mall atau pergi kemana, apalagi Tanah Abang, kita lihat Glodok, lihat Mangga 2, itu menuju ke kematian, itu suatu kenyataan. Jadi kalau di stop oke lah sementara, mungkin tahu-tahu itu omset yang ada di TikTok itu nggak boleh operasi. Apakah benar akan balik ke Tanah Abang? Kenapa orang Tanah Abang yang dagang itu nggak pindah switch ke pedagang macam TikTok? Dia kan bisa bikin aja. Ini sama halnya ini dengan waktu awal ada Gojek. Ojek pangkalan kan juga ribut sampai berantem. Tapi selesai nggak? Kan akhirnya Gojek yang tetap bertahan kan, malah pangkalan itu pindah ke Gojek. Kan begitu caranya. Jadi saya kira kalau sesuatu hal kita jangan kayak burung onta, kepalanya masuk ke tanah seolah-olah masalah selesai. Begitu, makasih. Saya mau bilang ya, tadi ada yang bilang itu gratis gitu loh. Nggak ada, coba aja jualan sekarang, belum ada reputasi, belum apa, nggak pakai iklan. Itu produk kamu itu nggak tahu di halaman berapa gitu loh. Jadi saya sama-sama kayak bayar sewa, cuman sewa virtual gitu ya. Udah itu ada yang bilang kasih pembinaan gimana? Orang di online itu udah barang sama ya, untuk barang yang sama itu banding-bandingan harga. Gimana kita bisa produksi lebih murah dari China gitu loh. Jadi mau pembinaan apa sih? Bingung juga ya. Itu kirain di online itu udah banting-bantingan harga, potongannya ya 8,5% gitu. Ntar kalau misalnya dia naikin lagi tuh makin berkurang aja. Udah untungnya banting-bantingan harga menipis, dipotong dari e-commerce-nya lagi, makin susah juga. Jadi jangan bilang jualan online itu enak. Oke, makasih. Bukan TikToknya yang ditutup. Memang harus, sekarang ini kan era online digital ya. Harus berani, yang di Tanah Abang itu harus berani berubah dari dulu, harus sekarang berarti tidak bisa merubah zaman. Sekarang online ya, terpaksa kita Tanah Abang itu harus cari hire yang bisa online, yang bisa digaji. Nanti kan atau afiliasi bagi hasil, ya gimana caranya? Kalau TikToknya ditutup, nanti bakal ada yang timbul lagi, yang lainnya pasti ada. Nah mungkin bukan itu solusinya. Menurut saya ya yang Tanah Abangnya itu harus bikin ya semenarik mungkin, kasih bonus ke apa supaya bisa orang berpindah dan juga beli ke dia. Semua nggak segampang ini memang. Sekarang sudah dunia digital semua, nggak bisa dibatasin. Mau sampai kapan batasin begini? Ya itu aja, terima kasih. Ya itu memang dunia sekarang memang udah beda ya, nggak bisa selalu saja bertahan dengan cara-cara lama gitu kan. Nah tapi memang ada beberapa aturan main ya, kaitannya dengan TikTok itu, yang dia menyatukan antara media sosial dengan e-commerce. Itu memang bisa ya sepertilah itu adalah monopoli gitu. Apalagi TikTok itu yang sekarang ini dia melarang link-link di video itu untuk mencantumkan link ke e-commerce lain gitu. Iya, bisa dibilang Tanah Abang tidak mau, terutama para pedagangnya ya. Nah, sebenarnya zaman dulu mereka sudah sudah menguasai dari hulu ke hilirnya, dari sisi penjualan bahan, dari sisi penjahitan segala. Akhirnya mereka jual eceran atau pakai grosir ya Tanah Abang. Nah,
saking nyamannya mereka, begitu kena ada COVID, terus perubahan transisi dari jadi online, akibatnya apa? Mereka tuh nggak siap dengan perkembangan yang itu yang terjadi sekarang. Sebelumnya zamannya Gojek begitu, ojek pangkalan, ya kan? Mereka tidak mau berubah dengan dalam arti kata mereka bilang, wah saya ada sewa tempat segala macam. Betul. Maksudnya sekarang kita yang harus berpikir strategis dan efisiensinya seperti apa gitu loh. Ya, bilang negara harus hadir di situ segala macam. Ini yang harusnya notabene Anda tuh harus berpikir ekstra gimana sih gitu loh untuk supaya barang saya laku gitu loh. So, bisa saja kamu pedagang online tersebut tadi ambil barangnya di Tanah Abang, tapi karena dia jual majid itu sebelum ngajak kuantiti, bisa nggak jadi terjadi seperti itu? Bisa, makanya balik lagi Tanah Abang pedagang-pedagangnya mau seperti apa? Apakah mau stagnan di situ terus atau dia mau maju gitu kan? Karena apa? Nggak ada jangan disalin ke TikToknya gitu. Kenapa nggak ada Facebook? Facebook juga bisa jualan, di Instagram juga bisa jualan. Karena kebetulan yang jadi ramai boomingnya di TikTok gitu loh. Ya kan di Shopee lah juga orang jualan, Lazada lah juga jualan, semua live kok ada kok gitu loh. Balik lagi semua itu ya terlalu nyaman bagi para dagang di Tanah Abang gitu loh kan. Maunya ya Indonesia ini bisa dibilang orangnya manja-manja gitu loh. Itu saya terima kasih. Itu sebetulnya mengenai TikTok itu kan memang sudah disetujui oleh Menteri Perdagangan kan, makanya mereka beroperasi di Indonesia. Ini masalahnya dari Menteri Menkominfo ini dapat order dari mana kayak gitu loh, sehingga kok aturannya udah jelas kan, memang sudah ada perdagangan bebas, kemana aja pun bisa masuk dari banyak sudut. Ini kenapa dilarang-larang? Kan membingungkan kayak gitu. Justru saya melihat ini menterinya nggak berkualitas ya, nggak qualified gitu loh. Mestinya dia yang menghadapi dari sanggahan itu semua, bukan terima order dari temennya si ini, kemudian dilempar ke publik, dianya sendiri ngumpet kayak gitu. Benar-benar nggak gentleman. Ya cuma terima gaji doang. Tetapi kalau ada masalah-masalah yang udah jelas-jelas sudah oke, dia cuma lempar isu aja, habis itu udah tinggal pergi biar supaya masyarakatnya komentar semua. Itu kan sudah nggak benar. Dia terima gaji Menkominfo, itu kan sudah di-ACC sama Menteri Perdagangannya kayak gitu loh. Sukanya kok adu domba sih. Makasih. Ya, jadi menurut saya TikTok ini ada perubahan zaman ya. Jadi harus mau nggak mau, kalau nggak berevolusi ya berevolusi, nanti punah gitu. Jadi memang ini susah dilawan, tapi yang harus dilakukan pemerintah apa? Mengadakan pelatihan, mengadakan sosialisasi. Karena saya memang perubahan itu nggak bisa dicegah dan harus terus diikutin. Dan yang kedua, saya juga melihat banyak juga pedagang yang memanfaatkan dan omsetnya naik. Jadi ini persaingan dalam bidang usaha itu hal yang biasa. Satunya harganya murah, satunya mahal. Terus pakai TikTok Shop lebih mudah, nggak usah ke mallnya, nggak usah kotor-kotor, nggak usah panas-panas, langsung pilih, langsung kirim, besoknya terima. Lah itu bisa juga nggak dilakukan oleh pedagang yang ada sekarang dan mengeluh. Nah, yang pasti pemerintah harus mengadakan pelatihan, mengajari mereka, meningkatkan omset mereka, dan pembelinya ada pasti. Orang Indonesia ini banyak sekali, pembelinya besar, cuma mereka sekarang pindah belinya, bukan lagi di Tanah Abang. Nah, itu yang harus dicermati, dan saya yakin TikTok Shop makin maju, Indonesia juga maju, UMKM maju gitu. Terima kasih. Iya, saya setuju dengan mempromosikan barang-barang jualan di TikTok Live dan Shopee Live ya. Tapi ini bukan untuk menjatuhkan penjualan konvensional. Tapi kalau kata Pak Jokowi, jangan takut dengan perkembangan teknologi zaman sekarang ini. Kalau menurut saya, pergunakanlah teknologi dengan hal kreatif dan inovatif lah. Terus kalau kata Menko UKM kan kemarin kan datang tuh ke Blok B Tanah Abang, harusnya bikin satgas atau satuan tugas tuh yang kata Om Bob bilang tuh dengan mengedukasi masyarakat dengan menggunakan teknologi dengan cara berjualan online dengan baik dan benar.
Dan Pak Teten juga harus bekerja sama dengan Menkominfo Budi Ari Setiadi, harus blokir tuh e-commerce yang jualan barang impor di bawah $100 atau di bawah 1,5 juta rupiah. Ya, pokoknya kalau mau berkembang ikutilah yang berita-berita yang dulu tuh yang kayak ojek konvensional atau ojek ojek jadi aplikasi Gojek, Grab, Maxim, Lalamove. Ya, itu aja sih. Bangsa kita ini bangsa yang mentalnya punya masalah. Pecundang kalau saya ngomong, seharusnya introspeksi diri dan mengikuti perkembangan zaman. Kalau mengikuti perkembangan zaman tidak mau, tapi ngikutinya yang pamer harta, itu kan lucu. Seharusnya mereka itu mentalnya belajar. Coba lihat ayam goreng yang merambah ke dunia luar. Coba lihat itu es teler 88. Padahal cuma jual es teler saja, tapi bisa merambah kemana-mana. Lah, kok nggak introspeksi diri? Tapi kenapa ada yang es teler cuman gitu-gitu aja? Ya, cara berpikir. Kalau cara berpikirnya mentalnya seperti menterinya, di mana mengganggu ditutup. Jadi solusinya adalah karena ada yang nonjol terus dibunuh, lalu yang lainnya dihidupin. Ya, itu mah bukan solusi. Solusinya adalah mental kita harus belajar. Kalau zamannya sekarang sudah berbeda, jadi kita harus tetap belajar dan belajar terus, bukan cuman ngikutin zaman pada saat pamer harta saja. Makasih. Kalau menurut saya sih ya itu udah boleh seperti itu juga ya. Namanya perkembangan teknologi ya itu bagaimana caranya kita untuk mengikuti ya. Terus masalah rezeki itu kan semua kalau memang itu ada mungkin rezekinya masing-masing ya Pak. Terus yang jelas gini, kalau memang merasa tersaingi ya harusnya itu digandeng, dia ikut sendiri loh, ikut juga ke Shopee-nya, ke TikTok-nya untuk berjualan. Jangan istilahnya menyalahkan harus ini, tak boleh itu gitu. Ya, memang kenyataannya itu sangat membantu. Kalau bagi saya sih sangat membantu ya, karena kita apalagi beli baju, beli pakaian, beli apapun, kita bisa istilah spill ya, kita minta dilihatin seperti apa itu loh. Jadi istilahnya jangan cuma gambar doang aja yang kita beli gitu loh. Kalau live itu kelihatan jelas itu loh, benar atau enggaknya itu loh. Ini saya sebagai seorang pelaku bisnis ya, jadi saya jualan lewat Tokopedia, lewat Shopee, lewat TikTok. Itu jualan tidak semudah itu. Jadi kadang yang nonton juga kan dikit, kadang juga jualannya juga susah, kadang nggak jualan kita berkoar-koar juga susah. Lalu kan juga terbentur biaya kirim, ongkir. Walaupun misalnya gratis ongkir, tapi kan ada bagian yang harus kita bayar. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, para pedagang yang ada di TikTok itu ngambil barangnya di mana? Dia kan ngecer. Dia ngambil barangnya ya di grosir dong, di Tanah Abang, yang belinya kodi-kodian, ya kan? Kan nggak mungkin kita jualan live, orang beli 1 kodi, 2 kodi, kan nggak mungkin belinya 1 biji, 2 biji, 3 biji. Lalu baju itu variasikan terlalu banyak fashion, dia mau bandinginnya kemana? Ya kan, kadang kan susah. Kalau barang branded, misalnya saya jual kulkas Samsung tipe ini, saya ketik aja di Tokopedia keluar, cari paling murah, paling dekat, ya. Jadi kita ke toko samperin, bisa gak kirim resi aja, barangnya nanti dikirim terpisah, kan bisa. Tapi kalau baju kan 35.000, 40.000, 50.000 itu kan variasi terlalu banyak, orang susah cari perbandingannya, susah, itu nggak bisa. Ya kan, baju kan susah, apalagi baju Tanah Abang kan nggak ada merek, ya kan. Nah, jadi sebenarnya bukan kendala TikTok atau bukan kendala Shopee, orang yang dagang di situ juga sepi. Ya juga mengalami penurunan drastis. Yang salah itu adalah daya beli masyarakat yang terlalu anjlok parah. Jadi bukan cuma dagang doang, yang dagang baju doang. Kita cari, coba tanya aja warteg, omset turun atau naik, daya belinya bagaimana? Ya semuanya turun drastis, ya kan, nggak cuma barang yang dijual online itu
di Tanah Abang turun, orang jual nasi uduk aja bisa turun drastis, ya nggak? Orang yang tadinya cuma pakai telur, ya, nggak ada duit, dia cuma beli yang 5.000, 7.000, ya kan? Pakai bihun doang. Jadi daya beli itu yang hancur berat. Itulah salahnya si Jokowi, gitu loh. Ya, dia tidak memberikan nafas. Setelah COVID selesai, dihajar dengan berbagai kenaikan yang drastis, gitu loh. Ya kan, semuanya dinaikin, gitu loh. Sedangkan dibilang nggak ada duit, mesti naik semua. Yang IKN itu yang bombastis. Kereta cepat, siapa yang mau naik kereta cepat dengan biaya 300.000, saya tanya. Nggak ada yang mau naik. Ya kan, ke Bandung doang ngapain 300.000? Naik kereta 50.000-an kok bisa. Ya kan? Nah, tapi itu kan ya project mercusuarnya dia. Kita dulu belajar sejarah, kita mengatakan Bung Karno project mercusuarnya banyak. Ya, tapi sekarang ini lebih dari Bung Karno. Dia pindahin kota, gila kan? Dia kota ngapain lo pindahin? Nah, orang habis dihajar COVID hancur lebur gitu, lo bukan jaga momentum gitu. Kasih napas tuh, enggak, dinaikin semuanya. Akibatnya sekarang seperti ini, kacau balau. Orang kalau udah bangkrut, mau naik lagi, udah nggak ada modal, jadi udah susah gitu loh, ya. Kalau menurut saya memang nggak bisa dibandingnya kalau online itu. Kan kalau offline itu mesti sewa kios, maintenance, belum lagi ada biaya pungli ya. Kios itu suka ada pungli tuh Bu ya. Nah itu tuh jadi nggak bisa dibandingin sama online ya. Jelas yang lebih mahal yang offline karena biaya itunya aja udah mahal. Cuman memang kalau mau dicoba gitu ya, itu memang semua yang bukan hanya Lazada, Shopee tadi ya, Shopee sama TikTok, tapi semua yang Lazada juga sama Tokopedia juga mesti di stop tuh. Jadi mau dilihat hasilnya gitu ya, dicoba sebulan apa 2 bulan dulu. Kalau sampai Tokopedia, Shopee, TikTok semuanya di stop gitu, ternyata hasilnya juga nggak bagus, berarti dari pasar Tanah Abang yang mesti dibetulin gitu. Misalnya WC-nya apa yang bagus, keamanannya, payment segala macam itu tuh yang mesti diberesin dulu. Karena menurut saya nggak semua orang juga mau beli online sih. Karena kalau baju ya ada orang yang nggak percaya, dia beli kekecilan atau apa ya. Jadi ada juga tetap mau ke pasar Tanah Abang pasti ada kalau menurut saya ya. Cuman mungkin di Tanah Abang itu pungli sama pemanisme itu yang mesti dituntaskan dulu dah. Kalau masalah online ini ya kalau mau dicoba ya semuanya yang online ya, bukan hanya TikTok, Lazada, Tokopedia, semua juga mesti di stop. Jadi bisa kelihatan hasilnya optimalnya tuh seperti apa. Ya, kalau menurut saya itu selebritas kenapa ya? Dia kan udah banyak duit, udah banyak job. Kenapa harus pakai masih jualan lagi ya di TikTok dia? Saya heran dia. Padahal dia udah banyak duitnya, udah apa? Nggak mikirin yang pedagang-pedagang kecil kali ya itu selebritas. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini. Untuk Businessman Opinion, saya Nina Amelia.